Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan kondisi penyakit kulit Jokowi yang menjadi sorotan netizen di sosial media ya. Bahkan kita lihat Jokowi di saat didatangi oleh pemuja atau pendukungnya ke rumahnya di Solo, pendukungnya hanya diperbolehkan menyapa Jokowi di CCTV. Artinya ini menandakan bahwa kondisi Jokowi kelihatannya semakin parah. Sampai pendukungnya pun hanya boleh menyapa lewat CCTV yang biasanya kita lihat Jokowi keluar menyapa wartawan ataupun pendukung atau pemuja Jokowi. Nah, kali ini ya, Muhadjir Effendi yang merupakan penasehat Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa alergi kulit yang dialami Jokowi diduga akibat penggunaan sabun saat kunjungan ke Vatikan. Nah, apakah kira-kira Anda percaya ya yang disampaikan oleh penasehat Jokowi? Kalau Jokowi mengalami alergi disebabkan oleh sabun di Vatikan. Karena yang berangkat ke Vatikan kemarin bukan hanya Jokowi saja ya. Jokowi didampingi oleh Menteri HAM yaitu Natilius Pigai, dan juga didampingi oleh mantan Menteri Perhubungan di era Jokowi yaitu Ignatius Jonan. Kalau seandainya apa yang disampaikan oleh Muhadjir Effendi bahwa Jokowi terpapar sabun di Vatikan sehingga menyebabkan alergi, itu tidak masuk akal ya. Kenapa yang lain tidak terpapar alergi ya seperti yang dialami Jokowi? Sampai John Sitorus ya, penggiat sosial media di akun X-nya menyebutkan, kok dari puluhan ribu orang yang ke Vatikan saat pemakaman Paus Fransiskus hanya Jokowi yang berubah kulit plus wajahnya? Mengapa tokoh-tokoh dari negara lain tidak mengalami hal yang sama? Kenapa mengkambing hitamkan Vatikan soal penyakit Jokowi? Kenapa nggak introspeksi diri? Barangkali ini teguran dari Yang Maha Kuasa. Jadi banyak netizen di sosial media mengatakan seharusnya Jokowi menyadari penyakit kulit yang dialami oleh Jokowi itu bagian dari teguran dari Maha Kuasa. Bukan malah mencari kambing hitam, gara-gara sabun Vatikan lah, gara-gara inilah ya. Jadi seharusnya introspeksi diri, evaluasi diri apa yang selama ini dia lakukan 10 tahun terakhir menjadi Presiden Republik Indonesia. Apa saja kesalahan-kesalahannya. Ada komentar dari gitu aja kok repot. Yang jelas nih fisiknya nggak terima karena diajak berbuat yang mengingkari hati nurani. Ini juga pelajaran berharga buat para buzzer karena perbuatan buzzer juga membela ketidakjujuran dan memutarbalikkan fakta. Sebentar lagi giliran buzzer kena lepra semua, amin. Ada komentar dari Ngaciro, semakin berbohong maka semakin kelihatan tololnya para termul. Rakyat juga nggak goblok, sudah pada pinter. Tahu mana yang jenis alergi, mana yang jenis penyakit. Kalau terbuka dan jujur mungkin malah dapat doa kebaikan. Kalau yang muncul kebohongan maka terus rakyat pun melaknat. Jadi menurut netizen sebaiknya penasihat presiden ya membuat klarifikasi terhadap penyakit Jokowi yang sejujurnya ya. Nggak usah mengatakan atau menyalahkan sabun Vatikan ya. Jadi kalau seandainya penasihat presiden dalam hal ini Muhadjir Effendi jujur terhadap kondisi kesehatan Jokowi, maka kemungkinan rakyat Indonesia juga akan mendoakan kesembuhan Jokowi. Begitulah kira-kira kata netizen di sosial media X. Ada komentar Risolah, itu penyakit dari Allah. Allah memberi sakit Jokowi, ada hikmahnya agar istighfar kepada Allah, minta maaf kepada semua rakyat Indonesia, dan mohon ampun kepada Allah. Kemudian harta benda selama 10 tahun jadi presiden dikembalikan ke negara atau orang fakir miskin tanpa sisa. Ada komentar dari Hamlet, kalau emang sakit bilang aja sakit karena staminanya lagi drop. Nggak usah pakai nyalahin-nyalahin Vatikan. Biar Anda sadar kalau manusia itu nggak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Maka jadilah orang baik supaya sehat jasmani dan rohani dan disayang sama Allah. Ya itulah ya beberapa komentar dari netizen. Jadi netizen menduga bahwa sakit Jokowi ini akibat teguran dan peringatan dari Tuhan Maha Kuasa. Jadi menurut netizen juga seharusnya Jokowi lebih banyak evaluasi dan istighfar, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ampunan dari rakyat Indonesia selama dia memimpin menjadi presiden 10 tahun terakhir. Nah, sampai Amin Rais juga ikut buka suara meminta Jokowi supaya segera taubat ya. Nah, begitu juga dengan Roy Suryo ya, meminta Jokowi ini segera memperlihatkan ijazahnya di depan publik ya. Dan ini menurut Roy Suryo, penyakit Jokowi diakibatkan adalah stres berat Jokowi memikirkan polemik dugaan ijazah palsu. Jadi Roy Suryo mengatakan supaya polemik dugaan ijazah palsu ini tidak berkepanjangan, perlihatkanlah ijazahnya di depan publik, dan Jokowi pun merasa tenang ya. Baik ya, coba kita dengar beberapa komentar netizen.
Muhajir Effendi duga penyakit Jokowi ini berasal dari sabun yang ada di Vatikan. Ah, dari sabun? Ah, penyakit dari sabun. Gini guys. Dari ribuan bahkan jutaan orang yang datang ke Vatikan itu untuk melihat pemakaman Paus Fransiskus itu, cuman Jokowi saja memiliki penyakit kulit seperti itu. Oke? Dari ribuan bahkan jutaan orang tokoh-tokoh negara lain datang ke Vatikan tidak mengalami hal yang sama dengan Jokowi. Ini jangan mengkambing hitamkan Vatikan ya. Ini sebuah narasi yang sangat jelek menurut saya. Ini perkataan yang sangat ngaco dari Muhajir Effendi. Kok sabun memberikan penyakit? Andai kan sabun bisa bicara nih, mungkin seperti ini bahasa sabun. Saya diciptakan untuk membersihkan tubuh manusia, bukan untuk memberikan penyakit. Ah, gitulah kira-kira. Ini kalau bosnya tukang ngibul, otomatis anak buahnya tukang tipu, ya. Pak Jokowi pulangnya mengajak saya untuk ke RSPAD. Jadi saya satu mobil bersama Pak Jokowi. Okay. Dan di situ Pak Jokowi ke RSPAD, Bang, bukan mau periksa ini hatinya bagaimana, kepalanya bagaimana. Yang diperiksa hanya giginya. Oh. Ya. Jangan-jangan itu pusing jadi sakit gigi. Oh, nggak ada lah, Bang. Sakit itu periksa rutin atau? Jadi bukan sakit gigi, jadi periksa rutin. Oh, periksa rutin. Periksa rutin sakit giginya, Bang. Terus yang kemarin sakit alergi, ya. Sampai dikatakan kena telu apa segala macam. Aduh, kita ini udah melebihi Tuhan. Kasihan ya, maksudnya. Ini kan orang memang kena alergi karena kemarin ke Italia kan. Ya, perbedaan cuaca. Sekarang pun udah sembuh. Iya. Terus, ya, jadi saya harap ya bertobatlah kalian ya. Ini orang udah sembuh nih. Kalau autoimun itu juga nggak? Enggak lah. Yang sindrom langka itu katanya? Enggak lah, Bang. Enggak, ya, tetap kan? sehat sampai sekarang ya? Ya makanya kan harusnya, Bang, mereka itu dapat rekam medis Pak Jokowi dulu baru bicara. Okay. Ini kan semua bicara, ini kan semua tanpa dasar semua. Baik itu Purnawan Jenderal, Rismond CS dan sebagainya. Kan tanpa data, Bang, tanpa fakta gitu, Bang. Ternyata Pak Jokowi tidak sakit kulit. Ya, ada lagi narasi baru. Kalau sama-sama kita tahu, perubahan kulit dari Pak Jokowi belakangan ini, kalau versi dari Solo itu disebabkan oleh alergi ketika beliau pulang dari Vatikan. Tetapi Dr. Tifa mengatakan itu adalah salah satu bentuk autoimun yang sangat agresif ya. Jadi disarankan harus dirawat karena semakin lama semakin bahaya. Dan banyak sekali netizen-netizen yang kemudian mengiyakan, bahkan ada yang mengutuk, ada yang nyukurin dan lain-lain. Tapi ada satu narasi baru yang berkembang dari oposit 6890 ya, yang menyatakan bahwa itu adalah make up artis. Gila, itu make up katanya. Jangan percaya karena dia punya kelihayan, kelikikan dan ahli dalam manipulasi, hanya ingin mencari simpati publik. Dia buktikan juga dengan wartawan pribadi dan lain-lain. Menurut kawan-kawan gimana? Ada yang bilang ini azab, ada yang bilang ini pencitraan, tapi kok dia nggak tahu malu dicari kamera terus gitu ya? Ada juga yang bilang ini hanya salah satu bentuk bagaimana agar Pak Jokowi selalu mendapatkan atensi. Menurut kawan-kawan kayak gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, di tahun 2019 sempat viral mubahalah yang disampaikan atau yang dilaksanakan oleh Gus Nur terhadap Saudara Bambang Tri, pencipta ataupun pengarang buku yang berjudul Jokowi Undercover, yang saat ini Saudara Bambang Tri masih menjalani hukuman penjara di Jawa Tengah, dan Saudara Gus Nur juga baru saja bebas dari tahanan, dikaitkan dengan kondisi para pemimpin-pemimpin zolim di lingkaran kekuasaan yang hari ini terjadi. Menurut Dr. Tifan, Pak Jokowi itu terkena autoimun agresif gitu. Mendengar nama penyakitnya itu ngeri banget. Ngeri rasanya itu. Semoga sih tidak. Om Bengawan sempat kebaca beberapa informasi, nyari referensi. Ya buat bahan konten nanti kalau ditanya-tanya itu. Dari berbagai analisis yang Pak baca. Kayaknya sih bukan autoimun agresif, bukan. Pak Jokowi itu kemungkinan besar loh terkena vitiligo. Tahu vitiligo? Itu saya baca itu. Vitiligo itu semacam penyakit yang membuat warna kulit memudar. Biasanya warnanya memutih, kayak albino itu. Jadi memang dalam tubuhnya itu nggak bisa menghasilkan pigmen atau warna kulit. Pada awalnya itu semacam bercak-bercak, belentong-belentong. Lah secara fisik, kayak panu, ini duduk panu. Tetapi anehnya kok mukanya kepu-kepu. Kepu-kepu itu abuh. Saya malah jadi teringat tuh, waktu Pak Soekarno, presiden pertama, itu mau meninggal, itu kan kepu-kepu itu. Saya malah teringat itu. Vitiligo ini memang muncul atau kerap terjadi pada orang dewasa dan rata-rata menimpa ya 0,5 hingga 1% manusia. Mayoritas itu makin menyebar bahkan di beberapa orang. Jadi merata hingga sampai kelihatan putih. Yaitu kayak bule yang saya katakan tadi. Kayak bule kayak kulitnya putih. Ada yang persebarannya cepat, ada yang lambat. Hanya buat sembuh
balik kayak semula itu kemungkinan kecil, alias tidak bisa diobati. Bahasa medisnya itu stres, itu mengakibatkan orang kena vitiligo. Nah, ini cuma saya memaparkan aja, bukan menuduh itu. Hubungannya, kan kita ngumut toh. Kurang apa hidupnya Jokowi itu dan keluarganya? Masa iso stres? Saran saya nih sebagai rakyat yang pernah dipimpin oleh Anda, mantan presiden 2 periode, mbok ya beli salep 88 ini contoh obatnya ini untuk mengobati luka koreng di muka, leher dan tangan Anda. Masa sih beli paling 10.000 nggak kuat mantan presiden? Biar apa sehat penyakitnya, jangan jorok atau menjijikan. Mantan presiden kok penyakitan. Pak Jokowi itu sewaktu masih menjadi presiden, dia dikenal sebagai pekerja keras dan nggak pernah sakit. Konon ini karena Pak Jokowi rajin minum jamu. Konon setiap pagi dia rutin minum jamu, dan itulah kunci dari staminanya yang sangat prima, bugar dan nggak pernah loyo. Bahkan ya pernah loh Menteri Kesehatan Budi Sadikin berseloroh alias guyonan gitu ya dalam suatu acara. Dia tuh bilang kinerja Menteri Kesehatan dinilai bagus karena presidennya nggak pernah sakit. Lah, dia Menteri Kesehatan yang sukses menjaga kesehatan Pak Presiden. Nah, di sini yang jadi menariknya dan mengherankannya cerita kita ini. Sekarang setelah pensiun, Pak Jokowi itu kabarnya kena alergi setelah pulang dari kota suci Vatikan. Lah, kulitnya jadi bereaksi. Tapi ya, nah ini nih yang bikin heran. Sudah berbulan-bulan berlalu sejak kunjungan ke Vatikan tersebut. Di akhir bulan April lalu loh, kondisi kulit Pak Jokowi ternyata belum membaik dan malah memburuk. Wah, ada apa ini toh ya? Apa benar sakitnya Pak Jokowi nggak separah yang dikesankan orang-orang dekatnya selama ini? Jadi curiga nggak sih? Kalian percaya ijazah Pak Jokowi palsu? Emang omongan Roy Suryo dan guys, emang kalian percaya kalau ijazah Jokowi itu asli? Katanya dia mau ngasih pembelajaran guys ke orang-orang lewat media ya kan, bahwa Jokowi itu ijazahnya asli. Dan katanya tim Roy Suryo itu cuma omong-omong doang. Woi, wake up woi, bangun. Nih, Roy Suryo CS itu sudah membuktikan kalau Jokowi itu ijazahnya palsu, dan dia siap dipidanakan kalau emang terbukti ijazah Jokowi asli. Nah sekarang nggak usah panjang lebar, kagak usah ngomong kemana-mana. Orang ya tinggal tunjukin aja itu ijazahnya, keluarin ijazahnya, tunjukin. Mau Bareskrim kayak, mau UGM kayak, mau segala macem, ngomong itu ijazah asli. Kalau kagak ditunjukin, lah buset dah. Orang mau otaknya di mana ya? Tinggal tunjukin aja itu ijazahnya. Nih ijazahnya nih asli nih, silakan kalian periksa ya kan, lewat laboratorium, lapor, segala macam lah ya, buktikan keasliannya. Begitu orang mah, ini mah semua orang dikerahkan, segala institusi dikerahkan untuk menyatakan bahwa ijazahnya asli. Lah, sedangkan barangnya aja kagak tahu juntrungannya, kagak tahu tuh benda tuh ijazah tuh di mana. Buset dah. Orang kok lama-lama ya rakyat dibikin bodoh ya. Cuman ngomong sana, ngomong sini. Lah ijazahnya sendiri kagak nongol, kagak ditongolin. Lah buset. Mikir apa lu? Buset dah. Wah, colok juga matanya nih. Nah, setelah itu Pak Jokowi sempat menjadi harapan baru. Tapi ternyata kita tahu semuanya ada udang di balik batu, ada keinginan yang luar biasa milik Gendong Lali. Keserakahan kehendak akhirnya memanggul lupa. Dia lupa terhadap sangkan paraning dumadi, dia lupa terhadap jati dirinya. Dia turun dengan caci makian yang luar biasa, memaksakan anaknya jadi wakil presiden, membangun dinasti politik. Dan pada intinya memang harus kita akui, kerusakan yang ditimbulkan akibat keserakahan seorang Jokowi memang luar biasa. Salam Pancasila. Ada kabar terbaru yang menarik yang perlu kalian semua dengar, terutama ternak dan pemuja Jokowi. Mahkamah Agung melarang ekspor pasir laut yang izinnya terbit pada masa pemerintahan Jokowi Presiden. Ya, jadi mulai saat ini penjualan pasir laut ke luar negeri dilarang pemerintah Republik Indonesia, yang walaupun izinnya mereka dapatkan pada saat
Jokowi menjabat menjadi presiden. Nah, ini serem. Ya, akibatnya cukup dahsyat. Yang pertama, ini semakin dekat Jokowi menjadi sampah politik. Jokowi mulai ditinggalkan teman-temannya. Jokowi mulai dimusuhi oleh banyak orang, terutama pengusaha-pengusaha tambang. Ya. Yang kedua, Jokowi akan dikejar oleh para pemodal politik. Ya, jadi para pengusaha atau pemodal politik itu memodali Jokowi untuk menjadi presiden. Kemudian Jokowi diminta menerbitkan izin penjualan ke luar negeri pasir laut tersebut. Nah, saat ini jelas para pengusaha tersebut merasa rugi dong. Ya, uang yang sudah dikeluarkan untuk memenangkan Jokowi menjadi presiden, ya belum kembali mungkin, atau belum untung. Nah, ini kan bikin yang punya uang itu marah. Tahu sendiri kalau yang marah itu orang yang punya uang. Ya, jadi memang ini semakin membuat Jokowi menderita. Ya, semakin membuat Jokowi tertekan secara psikologis politik. Ya, dan akan semakin mendekatkan Jokowi menjadi sampah politik. Ya, bahkan saat ini aja penyakit kulitnya Jokowi belum sembuh. Dengan adanya ini, saya rasa penyakit kulitnya akan bertambah. Ya, yang tadinya di wajah bisa menjalar ke bawah, itulah minimal. Inilah yang terjadi jika seorang pemimpin yang diamanahkan oleh rakyat mengkhianati amanah dari rakyat tersebut. Paham kalian? Ya, terutama para pemuja Jokowi. Dulu 5 tahun pertama ya semua orang simpati, memuji Jokowi. Memang 5 tahun pertama dulu Jokowi bekerja sangat baik. 5 tahun kedua barulah mulai menurun, dan setengah periode terakhir mulailah menjadi penjahat. Ya, karena sudah memikirkan masa tua atau masa pensiun jadi presiden, makanya dia ya memanfaatkan jabatannya. Begitu kira-kira. Paham kalian? Ya, silahkan komen bebas. Terutama para pemuja Jokowi dan ternak BLT Bansos 200.000 sebulan itu silahkan komen. Ya, bebas. Oke? Peci merah, IQ tinggi, sang Pancasila. Selalu benar. Merdeka.